Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ibu Nurul yang akan memberikan materi kali ini. Sudah siapkah kalian belajar? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sosialisasi dalam masyarakat. Bagian pertama yaitu sejarah lisan. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai sosialisasi. Dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pernahkah orang tua kalian atau guru kalian sebelumnya menceritakan cerita rakyat seperti kisah tentang Malin Kundang, lalu kisah tentang bawang merah dan bawang putih? Apakah kalian masih ingat dengan cerita tersebut? Cerita rakyat seperti Malin Kundang dan cerita-cerita lainnya itu sudah turun-temurun dilestarikan. Nah, kalian juga kelak nanti akan menurunkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kalian nantinya. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun, pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan untuk anak-anak. Kalian tahu cerita tentang si Pitung dari Jakarta? Ya, cerita Pitung dari Jakarta itu mengajarkan untuk kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Nah, cerita rakyat yang sudah turun-temurun itu sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengarnya. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Nah, jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis juga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau yang disebut dengan artefak. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga, surat kabar, buku harian, piagam, biografi, jurnal, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan sumber benda dalam sejarah bisa berupa monumen, seperti piramid, masjid, patung, lukisan, dan lainnya. Lalu ada ornamen, seperti relief dan gambar-gambar. Ada juga berbentuk grafis, seperti peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada fonografis, atau rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah tersebut. Nah, pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Lalu yang kedua, itu bisa berupa tradisi lisan. Misalnya seperti mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Nah, tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung oleh dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Contohnya, misalnya mungkin orang tua kalian atau nenek kalian dulu sering melarang kalian untuk bermain di malam hari karena khawatir akan diculik oleh hantu. Padahal penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam dan suasananya gelap, maka kalian akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Nah, anak-anak yang bermain di malam hari dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Sedangkan dongeng itu merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Jadi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan semata.
Cerita rakyat memiliki ciri-ciri diantaranya: yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. Yang kedua, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Lalu cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. Yang keempat, penciptanya tidak diketahui. Lalu yang kelima, menjadi milik bersama. Keenam, mempunyai kegunaan dalam kehidupan. Dan ciri yang terakhir, mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Nah, cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial itu dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia saling bergantung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Namun, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Nah, sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, sulit merasa puas. Dan yang kelima adalah adanya preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu sosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Nah, sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Jadi dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini merupakan proses umur hidup yang berkaitan dengan cara kalian untuk mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar kalian dapat diterima di kelompoknya. Nah, sosialisasi itu dapat dilakukan oleh berbagai individu termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung, bisa melalui sekolah, televisi, internet, ataupun media sosial. Nah, berikut ini ada agen sosialisasi, yaitu yang pertama ada keluarga, sekolah, kelompok sepermainan, dan media massa. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan yang terpenting. Nah, agen sosialisasi keluarga ini terdiri dari sistem keluarga inti, meliputi ayah, ibu, dan saudara kandung maupun angkat yang tinggal dalam satu rumah. Dan ada sistem kekerabatan seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Nah, keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Agen sosialisasi yang kedua adalah sekolah. Nah, setiap orang itu dihadapkan pada berbagai pengalaman yang berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnik, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah yang memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang.
Agen sosialisasi sekolah merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Nah, kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Agen sosialisasi kelompok sepermainan merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Agen sosialisasi berikutnya adalah media massa. Nah, media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Jenis media massa dapat berupa televisi, surat kabar, majalah, film, radio, dan media sosial digital lainnya. Individu itu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media. Nah, agen sosialisasi media massa merupakan bentuk dari sosialisasi sekunder. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, proses sosialisasi itu menekankan pada kemampuan anak untuk memahami dunianya. Nah, Piaget menjelaskan adanya perbedaan tahap anak-anak dalam belajar untuk berpikir tentang diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama ada sensori motor, itu adalah untuk anak-anak usia 0-2 tahun. Sensori motor merupakan tahap pertama bayi belajar terutama dengan menyentuh benda, memanipulasinya, dan secara fisik menjelajahi lingkungannya. Pencapaian utama pada tahap ini adalah pemahaman anak bahwa lingkungannya memiliki sifat yang berbeda dan stabil. Yang kedua, yaitu adalah pra-operasional. Ini anak-anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menguasai bahasa dan menggunakan kata-kata untuk mempresentasikan objek dan gambar secara simbolis. Anak-anak berbicara bersama tetapi tidak dengan satu sama lain dalam arti yang sama seperti orang dewasa. Tahapan yang ketiga yaitu operasional konkret. Itu untuk anak 7-11 tahun. Nah, pada fase ini, anak-anak telah memahami pengertian logis seperti hubungan sebab dan akibat. Nah, seorang anak itu akan mengenali alasan yang salah dan mampu melaksanakan operasi hitungan matematika sederhana, mengalihkan, membagi, dan mengurangi. Fase yang keempat itu ada operasional formal, yaitu untuk anak 11-15 tahun. Tahap ini merupakan tahap remaja. Selama masa remaja, anak yang beranjak dewasa lebih mampu memahami ide-ide yang sangat rumit. Ketika dihadapkan pada suatu masalah, anak-anak pada tahap ini mampu meninjau semua cara yang mungkin untuk dilakukan untuk melaluinya secara teoritis untuk mencapai solusi. Nah, itu tadi materi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, untuk tugas hari ini, kalian cari satu judul cerita. Kalian tulis di buku judulnya apa, kemudian dari daerah mana asal cerita rakyat tersebut, kemudian hikmah yang bisa kalian ambil itu apa. Lalu tugas yang kedua adalah kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. Bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekitar ada orang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral? Lalu berikan solusinya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh masing-masing agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu? Silakan kalian kerjakan di buku tulis dan jangan lupa untuk kirim tugas kalian ke classroom-nya ya. Semangat belajarnya!